gitu. Halo, bersama kami penyuluh KPP pertama sawah besar satu. Selamat datang kawan pajak di podcast KPP Pertama Jakarta Sawah Besar 1. Oke, perkenalan. Lalu, Oke, nama saya Dani Hatiman, salah satu penyuluh di KPP sawah besar satu. perkenalkan saya Sumpono, saya penyuluh juga. Ini mungkin Bapak Ibu pernah nge-zoom bareng kita, selama ini kita zoom, atau bahkan kita pernah penyuluhan langsung ya Pak? Pernah kunjungan Pernah langsung, penyuluhan langsung. kita undang langsung wajib pajak datang ke Hmm, kantor. hmm. Nah ini kita mencoba metode baru ya Pak? Di kita ini metode baru. Coba ini yang pertama lah kita Yang coba pertama, semoga sih eh, apa bisa berkelanjutan. berkelanjutan, Mas, bermanfaat, bisa ada respon yang cukup, eh, betul. eh, Harapan kita adalah ada seperti itu ya. atensi istilahnya. Jadi memang sebagai informasi, kita di Sawah Besar satu ini ada 6 personel penyuluh. Jadi diantaranya adalah dua kita nih, dua diantaranya adalah kami. Hmm, Jadi nanti di podcast-podcast berikutnya mungkin nanti berganti pematerinya atau bukan pemateri ya, yang menggawangi yang menggawangi podcast kami. Jadi kami sebenarnya ada 6 personil. Jadi ini adalah dua di antara kami. Kita coba kita sebagai perdananya dulu. Nah, ya, untuk materi perdana kita kali ini adalah sekilas mengenai PMK 58 dan kaitannya dengan Per 14 2000. ya. Jadi kalau istilahnya saya panggil kawan pajak aja ya, 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 kawan biar pajak. Kita seragam satu. ya kita nanti selanjutnya bikin bilang apa menyebut eh, yang ada yang mendengarkan podcast kami adalah sebagai Kawan kawan pajak. pajak. Jadi kalau kawan pajak itu selama ini kan sudah familiar ya dengan transaksi online, Betul. pembelian barang secara online. Kita mau to the point aja di awal bahwa di podcast ini kita akan membahas tentang pemungutan PPN, ya Pak. Dengan VPN Pemungutan terutama PPN untuk terutama untuk pengadaan melalui melalui sistem elektronik ya pengadaan ke pemerintah ya, instansi pengadaan pemerintah. pemerintah. Nah, jadi eh, mungkin kawan pajak juga bertanya-tanya, apaan sih itu pengadaan secara elektronik gitu? Ya, jadi artinya sebenarnya gini, kan tadinya tuh kalau yang secara normal pengadaan itu bendahara beli langsung ya ke Hmm. rekanan seperti itu. Jadi Nah, berarti bendahara ini hmm, lebih ditujukan kawan pajak yang punya bisnis apa UMKM atau selain eh, UMKM juga bisa selain UMKM, pokoknya yang apa namanya ada keinginan untuk pengadaan ke bendahara instansi pemerintah pemerintah ya. betul. Jadi Eh, artinya yang tadinya di awal sebelum adanya media online ini pengadaan itu langsung bendaharawan beli langsung ke merchant gitu ke tenan. eh, Nah, sekarang kan zamannya sudah berbeda. Jadi pengadaan pun bisa melalui online ternyata. Nah, kalau terjadi seperti itu bagaimana fungsi penunjukan pemungutannya seperti apa? Nah, jadi secara garis besar sih kita mungkin bisa melihat bahwa terjadi pergeseran ya kewajiban yang tadinya ada di bendaharawan menjadi ke marketplace atau retail daring gitu. Makanya dibuatlah dikeluarkanlah PMK 58 ini yang yang mengatur pihak lain sebagai pemungut pajak seperti itu kawan pajak. betul. Jadi kalau kawan pajak, katakanlah kawan pajak ini selama ini berjualan di media online untuk retail-retail di entah itu katakanlah ya misal Tokopedia, Blibli, sebut aja lah ya, Iya, nggak apa-apa. Shopee, Bukalapak dan kawan-kawan. Kawan pajak ini selama ini jadi pedagang di situ, ingin ingin meningkatkan atau mengekspand pasarnya ya. Ya, Itu sekarang ada marketplace online khusus untuk pembelinya adalah bendahara-bendahara. Jadi yang saya sebutan tadi juga juga membuka marketplace khusus khusus untuk bendahara ya Pak, betul. yang tadi saya sebutkan. Nah, di PMK ini membahas tentang bagaimana sih mekanisme pemungutan pajaknya ya Pak. Betul, PPN dan PPh dua-duanya. Jadi artinya sebenarnya yang tadinya kita kan bingung nih. Selama ini kami kan dipotong sama bendaharawan nih terkait pajaknya di PPN maupun pasar baru. Nah, kalau kami nitip jualan kami di marketplace atau retail daring, itu kami dapat nggak gitu.
eh, bukti potong PPh maupun eh, faktur pajaknya seperti apa. Nah, di PMK 58 ini diatur. Jadi artinya yang tadinya bendaharawan yang memotong dan memungut pajaknya, baik itu PPh maupun PPN, sekarang bergeser ke marketplace. Nah, pengaturannya seperti apa? Nah, di PMK 58 ini ada pokok-pokok pengaturan ya, Mas Sungkono Iya ya. Jadi betul. ada beberapa hal yang diatur yang menjadi pokok pengaturan di PMK 58. Di antaranya adalah penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Nah, siapa nih Mas Sungkono yang ditunjuk sebagai pihak lain di PMK 58 ini? Jadi penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak sehubungan dengan PMK 58 ini, yaitu kalau kalau bicara sesuai dengan aturannya atau PMK-nya itu namanya adalah retail daring pengadaan dan marketplace pengadaan. Jadi Nah, spesifik nih ya, spesifik. retail daring pengadaan, Mm, marketplace-nya pun marketplace pengadaan ya, gitu. betul. Karena memang tujuannya adalah pengadaan ke instansi pemerintah. Betul. Jadi Jadi ini yang artinya baik marketplace maupun retail daring pengadaan ini yang ditunjuk mm, sebagai pemungut pajak ya. ya, jadi udah nggak perlu nunggu bendahara atau bingung ini dipungutnya gimana, sudah otomatis dipungut oleh marketplace itu sendiri. Marketplace dan retail daring ya. Nah, jadi artinya dalam hal ini muncul dong kewajiban bagi marketplace dan retail daring. Nah, itu sebagai apa marketplace dan retail daring itu? Jadi marketplace dan retail daring itu ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan atau pelaporan. Ini saya nyontek ya, nggak apa-apa ya, karena bahasanya panjang. Bahasanya bahasa undang-undang. Takut salah juga saya. Penyetoran dan atau jadi saya ulangi, ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan atau pelaporan pajak atas penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh rekanan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Jadi udah kesebut nih ruang lingkupnya sebenarnya. Nanti ke belakang tuh ruang lingkupnya akan kesebut. Di situ udah kesebut sebenarnya. Di samping itu juga yang diatur di PMK 58 adalah si pihak lain itu harus ditunjuk sebagai pengusaha kena pajak. Betul. Kenapa? Karena dia yang memungut PPN-nya ya. Hmm, Jadi pihak lain dan rekanan wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak termasuk rekanan yang memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil. Jadi ini betul. sebenarnya bahasa PMK seperti itu walaupun nanti ini direlaksasi dengan Per 13 Ya, belakangan ya. Di Per 13 nanti mungkin di materi berikutnya kita akan bahas Per 13. Di sementara ini kita hanya sekilas PMK 58 dan Per 14 ya. tentang pelaporan. Nanti bisa di podcast saya atau sosialisasi lain. Gitu. Dan selain itu juga ya, pokok pengaturan yang diatur di PMK 58 adalah kewajiban pemungutan dan penyetoran itu dia ada di pihak lain masuk kono. Jadi pihak lain itu dia karena dia sudah memotong dan memungut, maka pelaporannya pun ada di pihak lain tersebut yang tadinya ada di bendaharawan. Yang tadinya di bendaharawan. Jadi bendaharawan atau mungkin di kantor pajak ini ada juga yang bendahara juga. Jadi Ya, bendaharawan udah, oh ya udah berarti udah nggak perlu nyetor lagi, udah nggak perlu lagi ya gitu. dia dia hanya melaporkan apa yang dibelanjakan di marketplace tersebut Hmm, seperti itu. Jadi eh, berapa besaran pungutan pajaknya itu juga diatur di PMK 58 ini. betul. Jadi yang menjadi besaran yang pertama untuk pasal 22 adalah Cukup 0,5% saja setengah persen dari nilai. dari nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN-nya ya, jadi DPP murninya gitu. Samping itu juga untuk PPN-nya adalah Ya, seperti ada pada umumnya 11%. 11%. Sedangkan kalau PPNBM itu dia mengikuti tarif yang berlaku. Ya, sesuai dengan transaksinya. Iya. Jadi beda-beda transaksi, beda-beda nilai PPNBM seperti itu. Nah, bagaimana dengan dokumen pemungutannya? Karena kan ini udah pihak lain nih, bukan bendaharawan. Ya, Dokumen pemungutannya seperti apa, Mas Sungkono? jadi kalau kawan pajak ini ada yang vendor atau bahkan sudah melakukan transaksi di marketplace pengadaan ini atau retail dari pengadaan ini, jadi dokumen tagihan merupakan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti pemungutan pajak PPh dan dokumen tertentu yang kedua-duanya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi kalau teknisnya, kalau ada Bapak Ibu yang PKP menggunakan faktur, itu tetap harus merekam meskipun bukan di perekaman pajak keluaran, tapi ada namanya dokumen Dokumen lain lain. yang dipersamakan dengan faktur.
Ya, Jadi tidak perlu membuat faktur pajak standar ya, tanda kutip ya. Dulu kan ada istilah faktur pajak standar. Nah, ini jadi memproduce faktur pajaknya tidak melalui e-faktur, betul. tapi bukti invoice itulah sebagai pemotongan PPN yang bisa dilaporkan sebagai nanti pelaporan di web e-fakturnya ya, di fakturnya, maupun sebagai bukti potong beberapa saldoan. Dan untuk marketplace dan retail daring pengadaan itu sendiri, itu pelaporan SPT-nya jadi seperti apa, Mas? Terkait transaksi ini ya. Ya, jadi gini, untuk pelaporan SPT atas retail daring ini atau marketplace eh, ini untuk pengetahuan saja ya, tapi barangkali ada retail daring di sini atau marketplace. Ya, Tapi untuk pelaporannya itu tetap menggunakan SPT-nya itu SPT masa pajak penghasilan unifikasi, SPT unifikasi masuk di situ. Mungkin bergabung dengan transaksi-transaksi lainnya ya. Tapi untuk PPN-nya itu harus pakai formulir sendiri, tidak pakai 1111 yang eh, tidak pakai formulir 1111 yang biasanya digunakan untuk pelaporan, tapi menggunakan formulir khusus yaitu SPT masa PPN 1107 put bagi ya. pihak lain. Jadi artinya kalau misalnya dalam prakteknya nih si marketplace pengadaan maupun retail pengadaan PKP juga, gitu. Jadi dia melaporkan dua SPT untuk PPN Betul. 1111 dan Mm. 1107 put untuk transaksi yang pengadaan dengan perintah. Gitu. Seperti itu. Jadi Mungkin dikasih contoh kali ya biar itu ya misal misalnya ya misal apa Blibli kan udah ada tuh Siplah Blibli lah ya yang saya tahu Siplah Blibli itu ternyata dia mengut pajak dari apa apa vendor-vendor itu ya dari betul. hasil penjualan itu. Nah, di samping itu dia juga PKP yang harus melaporkan eh, apa atas Transaksi selain transaksi-transaksinya di Siplah DP. selain di Blibli. Nah, atas transaksi selain di Siplah Blibli itu dilaporkan di formulir 1111 seperti Biasa, biasanya, betul. yaitu mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan gitu. Tapi atas pemungutan di Siplah Blibli itu dia harus pakai formulir 1107 put. Ya, karena Siplah ini adalah sistem informasi pengadaan untuk Depdikbud. Mm-mm. Udah pasti itu pengadaan ke pemerintah. Ya, Jadi yang transaksi plat beli otomatis dia pakai 1107 put. Sedangkan kalau yang di luar itu yang memang transaksi umum dia tetap pakai 1111 biasa. Nah, nah lanjut nih. Tadi di awal Mas Sukoro udah bilang terkait ruang lingkup PMK 58. Sebenarnya gimana nih Mas? Di PMK 58 itu nggak ruang lingkupnya terdiri atas apa aja sih Mas? jadi ruang lingkup dari PMK 58 ya Pak Dani. Jadi atas transaksi satu pertama transaksi yang barang dan nggak cuma barang, transaksi pengadaan barang dan atau jasa yang dilakukan dalam sistem informasi pengadaan pemerintah. Contoh yang saya bilang tadi Sipla atau toko daring. Ada toko Ya, daring untuk pengadaan juga gitu. jadi ada toko daring khusus untuk pengadaan. Iya, betul. Bisa bergabung rekan-rekan ya kalau mau berminat Mau masuk ke berminat untuk jadi vendor vendor pengadaan di pemerintah situ. sama daftar ke toko Cuma toko daring. nggak di Tokopedia-nya atau di situs Tokopedia-nya atau di Blibli atau Iya, tapi ada domain khusus ya ada Pak. mungkin untuk informasi bisa ke ini situs LPKP ya, LPKP. LPKP. Jadi situ bisa dilihat tuh di situs LPKP siapa aja sih toko daring yang sudah terdaftar di Indonesia gitu yang memang pengadaannya ke pemerintah seperti itu. Itu adalah lembaga yang bikin kebijakan di bidang pengadaan pemerintah ya. Betul. Gitu. Oke. LPKP. Tadi yang pertama terkait yang ruang lingkup ini yang pertama adalah transaksi pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dalam sistem pengadaan informasi pengadaan pemerintah. Jadi hanya itu ya yang Ya, pertama. itu. Ruang lingkup yang lain Ruang lingkup kedua adalah transaksi pengadaan difasilitasi oleh PMSE berupa marketplace pengadaan atau retail dari pengadaan. berarti ini Jadi ada pihak yang lain nih ya. ada Selain pihak lain, yang pertama tadi adalah sistemnya, betul. yang kedua adalah pelakunya nih. Pelakunya dalam tanda kutip adalah yang memungut. Ya, sebagai pihak lain tadi ya. Karena kita udah bahas Hmm. bahas berkali-kali tadi sebelum ini kan. Jadi PPMS ini apa nih Mas Sungano? PP PPMSE adalah pelaku pelaku perdagangan melalui saluran elektronik. Emangnya benar ya sistem melalui elektronik. sistem elektronik. Yang ya itu tadi yang saya contohkan tadi retail tadi yang saya Ya, sebutkan. jadi PPMS ini adalah pelakunya ya. Pelakunya yang terdiri atas marketplace
marketplace pengadaan maupun retail dari pengadaan. Tentunya di samping vendor dan bendaharanya itu juga ya, ya Ya kan? PPMS ini harus ada. Ya. Jadi oke. Di samping itu yang menjadi ruang lingkup PMK 58 apalagi nih? Jadi pembayaran dilakukan menggunakan uang persediaan melalui marketplace pengadaan atau retail dari pengadaan. Nah, ini uang persediaan itu apa Pak Radi? Bisa Jadi didetailkan? uang persediaan itu adalah uang yang memang jadi bendahara itu ada dua, dua, dua Betul. sumber ya, dua sumber pembelanjaan. Yang pertama uang persediaan dan satu lagi Yang SPM. yang surat perintah membayar. Ya, Sedangkan yang kalau persediaan ini adalah yang memang keperluannya mendadak gitu kan sehari-hari dan tidak perlu melalui tidak perlu melalui tender seperti ya itu gitu. berupa Jadi katakanlah kalau keperluan sehari-hari kalau ya, konteks untuk pembayaran bisa berupa cash lah, ya maksudnya petty cash maksudnya cash, bisa langsung cair gitu. ya betul. Sedangkan SPM itu sendiri Ada itu pertanggungjawaban yang dia harus dibuat sebelum itu dicairkan. betul. Jadi itu eh, SPM itu melalui KPPN ya Pak pada Ya, kalau persediaan itu memang kayak surat berita semacam petty pembayaran. cash yang Iya, ada di kantor gitu. Jadi betul. itulah yang diatur di PMK 58. Jadi tadi ada, kalau boleh saya rangkum ada tiga nih kawan pajak. Yang pertama orang lingkupnya adalah eh, transaksinya itu dilakukan di sistem informasi pengadaan pemerintah. Jadi yang melalui sistem. Terus yang kedua pengadaannya itu melalui PPMSE. Jadi harus terdaftar di PPMSE dulu tuh pengadaannya. Terus yang ketiga, yang digunakan belanjanya itu adalah uang persediaan. Jadi ada tiga hal itu yang diatur di PMK. Di samping itu juga ini keberlakuan PMK 58 ya Mas Mono, dia tuh berlaku sejak kapan ya kira-kira? Pastinya, bukan kira-kira. Kalau sesuai PMK 58 pastinya itu adalah ini di itu ya dulu di notis ya itu berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020. 2022. Nah, jadi untuk masa Mei berarti ya, bukan Hmm, pajak, kawan pajak semua. Jadi sejak masa Mei 2022, PMK 58 ini berlaku. Sebelumnya masih berlaku ketentuan yang berlaku di sebelumnya. Artinya masih mungkin kalau saat itu bendaharawan sebagai pemotongan pemungut, jadi bendaharawan sebagai pemotongan pemungut tidak ada pihak lain gitu ya, itu ya sebagai. Nah, ini dari ruang lingkup tadi mungkin sudah mengerucut ya. Subjek pajaknya tuh terdiri atas apa saja sih di PMK 58 ini? Karena memang kan tadi ruang lingkupnya sudah jelas hanya atas tiga transaksi tadi ya. Tiga jenis kriteria tadi. Nah, sekarang mungkin subjek pajaknya perlu kita jelaskan nih ke kawan pajak. betul. Yang pertama mungkin yang pasti siapa tuh Mas Boni? Market Jadi apa? yang pasti yang udah kita sebut berulang-ulang tadi dari tadi yaitu PMS itu sendiri yaitu PMS itu ada dua yaitu yang kita sebutkan juga marketplace dan retail daring yang merupakan pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Jadi dia perannya di sini subjek PMK 58 perannya di sini adalah pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut pajak baik itu PPh 22 ataupun PPN atas pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dilakukan oleh sistem informasi pengadaan pemerintah. Itu Itu. masuk ke tadi ya, masuk ke lingkup sebenarnya di situ. Hmm, Terus subjek yang lain, Mas Mono. tentu saja rekanan pemerintah itu kalau nggak ada rekanan pemerintah kan nggak ada yang beli. Betul. Jadi rekanan pemerintah itu memang di PMK 58 disebutkan harus Sorry, nggak ada yang jual, nggak ada yang iya beli. maaf ya, nggak ada yang jual karena rekanan pemerintah dia merchantnya. Tapi merchant. Jadi rekanan pemerintah si merchant yang ada di marketplace. Nah, jadi artinya nah, sebagai merchant ini ada kewajiban nih kalau di PMK 58 yaitu harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Namun di Per 13 yang berlaku sejak Oktober 2022 ini pas hangat-hangatnya nih sekarang sebenarnya berlaku itu ada semacam relaksasi. Jadi untuk UMKM yang memang omsetnya tidak mencapai 4,8 miliar Betul. itu pengusaha tidak diwajibkan dikukuhkan sebagai PKP. Jadi hanya dipungut PPN-nya tapi bukan sebagai Tidak PKP. dikukuhkan sebagai PKP, tapi dianggap sebagai PKP ketika transaksi Lakukan dilakukan di apa sistem marketplace-nya. ya di sistem informasi pengadaan pemerintah Betul. ya. Dan dia Itu tidak ada kewajiban lapor PPN karena dia bukan 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 PKP bukan juga, bukan PKP secara real. real. Sebenarnya kalau di sini memang dia real, cuma dia bukan pengukuhan PKP, dia nggak Ya, punya tidak SK tidak PKP. tidak tidak.
Pas tidak sebagai ada PKP. kewajiban pelaporan Betul. SPT masa PPN juga gitu. Jadi dia hanya dipungut PPN-nya sebagai PKP hanya Iya. untuk transaksi yang I- dilakukan. Jadi bisa digarisbawahi di sini. Waduh, mungkin ada yang bertanya, waduh saya nggak punya pengukuhan PKP. Nggak bisa dong Nggak bisa pengadaan. dong saya ke pengadaan. Ternyata Ternyata bisa, asal omsetnya di bawah 4,8 4,8 ini. M. Terus yang ketiga nih yang belum kita bahas, tentunya ya sebagai pembeli. Siapa nih? Oke, jadi sebagai pembeli tentu kawan pajak sudah tahu lah ya, ya karena di sistem informasi pengadaan pemerintah otomatis pembelinya adalah pemerintah yang dimana di sini konteksnya adalah bendahara pemerintah ya Pak. Ya, baik itu pusat, daerah maupun desa. Di instansi Sebagai pemerintah. user sistem pengadaan. Jadi masing-masing instansi beda-beda nih bikin sistem pengadaannya. Tapi kalau Depdikbud Siplah gitu kan, ada Hmm, juga mungkin instansi yang lain seperti apa. Yang pasti itu melalui toko daring ya pengadaannya. betul. Dan itu penggunanya tuh bisa di desa, bisa di eh, daerah maupun di pusat. Nah, sekarang lanjut ke per 14-nya nih terkait pelaporan SPT-nya. Ini istilahnya mendetailkan apa yang ada di PMK 58 tadi ya Pak. Eh, jadi kan kalau di PMK 58 tuh terkait pelaporan pemungut ya. Hmm, Nah, sedangkan di per 14 ini adalah sebagai SPT PPN 1107-nya gitu. Justru membahas pelaporan melalui SPT PPN masa 1107 PUT PUT gitu ya. Yang hmm. mana di dalamnya ada PMK 58. Jadi sebenarnya karena cakupannya di PR14 ini mencakup juga transaksi di PMK 58, Ya, makanya kita sambungkan ke sini. Walaupun sebenarnya eh, ini berlaku bukan hanya sebagai kepada pihak lain, tapi kepada pemungut lain kepada pemungut yang lain. ada kewajiban 1107-nya. Jadi yang diatur di PR14 PJ 2022 ini, yang pertama adalah pemungutan atas PPN eh, baru gitu ya. Jadi yang tadinya pihak lain kan bukan pemungut. Nah, sekarang PPN sebagai pemungut gitu. Jadi yang diatur di Per 14 ini siapa yang menggunakan seperti ini? Yang pertama yang tentunya pihak lain. Yaitu Baik PMSC itu tadi ya Pak. ya diantaranya PMSE ya di PMK 58 maupun PMK 68 yang terkait Hmm. kripto dan asuransi. Ya itu nyambung situ juga. Di asuransi itu kan ada pihak lain yang Hmm. ditunjuk untuk memungut PPN-nya. Di samping itu juga pemungut PPN yang sesuai dengan pasal 16A itu instansi pemerintah tadi. Jadi Jadi tetap nih instansi pemerintah juga ada ini nggak seperti cuma turunan dari PMK 58 aja, bukan, tapi bukan. turunan dari PMK 68 dan 67 juga ya. Sebenarnya bukan turunan, ini adalah pengaturan terkait pelaporan Pelaporan 1107 1107 1107 PUT maaf itu belibet put. put ya. Jadi eh, kebetulan gitu kan terkait dengan PMK 58 karena di PMK 58 pihak lain pun di apa harus menggunakan 1107 put. Jadi ini membahas 1107 putnya nih kawan pajak semua. Jadi eh, kalau misalnya pihak lain melaporkan PPN 1107 putnya seperti apa? Nah, diatur di PR 14. Jadi ini merupakan PR 14 ini adalah pengganti PR 147. Ya. Jadi PR 147 itu terkait bentuk dari pelaporan SPT 1107, Nah, tata cara penyampaiannya ya. betul. Namun karena belum sempurna dan pastinya tidak akan sempurna karena memang kan berkembang ya. Ini kan sebelumnya 16 ya, sesuai perkembangan transaksi juga gitu kan seperti itu, maka keluarlah Per 14 ini. Jadi tujuannya tentunya adalah memberikan kepastian hukum, kemudian juga meningkatkan pelayanan kepada PPN selain instansi pemerintah. Jadi kan pengusaha PPN tadi tidak hanya instansi pemerintah ya kawan Ya, pajak, ada juga yang pihak lain yang tadi ditunjuk dan juga memberikan kemudahan. kemudahan kepada pihak lain eh, sehingga dalam mempertanggungjawabkan PPN yang dipungut dan dipotong dan dipungut itu menjadi lebih transparan. Nah, jadi siapa saja sih yang diatur gitu, yang bisa sebagai Menggunakan pengguna pengguna eh, yang SPT masa ini yang pertama tentunya adalah pemungut PPN selain PPN, instansi pemerintah. Ya diantaranya tadi ya pengadaan PMSE, TPS ya dan PMK 668 ya. yang kripto itu Yang juga
Kripto juga. Di samping itu juga pihak lain confirm pasal 17A Undang-Undang KUP. Itu kalau yang pihak lain ya tentunya nanti dijelaskan lebih lanjut ya, ada kriterianya. Dan tentunya untuk PR14 ini ada dua formulir sebenarnya. Ada yang berupa elektronik, ada maaf, memang berbentuknya elektronik ya, Bentuk berbentuknya elektronik. elektronik. Eh, Terdiri atas tiga Tiga form formulir yaitu 1107 induk, kemudian 1107 put put 2 dan 1107 put 3. Kenapa nggak ada put 1? Ternyata put 1 nanti itu dihapus. Nanti dijelaskan di eh, setelah ini ya, iya nanti iya ada Bang. penjelasan setelah ini. Jadi untuk pemungut selain instansi pemerintah itu diatur di PMK 73 tahun 2010, PMK 166 tahun 2018 dan PMK 8 tahun 2021 dan juga PMK 67 tahun 2022 tentang kontrak kerja, kontrak karya. Jadi ini adalah pemungut selain instansi Instansi pemerintah, pemerintah. selain PMK 58 tadi. Sedangkan pihak lain, maaf, ini pemungut selain instansi pemerintah yang kedua itu pihak lain itu ya, tentunya diatur di PMK 58 dan juga PMK Jadi dibedakan ya 68. Ya, pemungut selain instansi pemerintah dan pemungut pihak lain. pihak lain betul. Gitu. Ini ada catatannya nih. Jadi per formulir 1107 put 1 itu tidak digunakan lagi rekaman pajak semua. Karena pemungut PPN, instansi pemerintah itu sekarang sudah menggunakan unifikasi. Sehingga, jadi tidak diperlukan lagi tuh formulir put 1 seperti itu. Sejak September 2021. Nah, aplikasinya tuh ada dua sebenarnya. Memang ada yang menggunakan 1107 put versi 2022 dan juga 1107 put yang Yang existing. lama existing. Iya. Untuk yang 2022 ini sih memang masih dalam sosialisasi ya, lakukan pajak semua. Jadi ini merupakan aplikasi baru yang merupakan pengembangan dari aplikasi ISPT PPN 1107 Put existing yang sekarang ada untuk pengisian dan penyampaian SPT masa PPN 1107 Put. Jadi Tujuannya sama. mengakomodir untuk mengakomodir yang di per 14 ini ya Pak, yang baru ini. Betul, betul. Jadi perpatusan ini mengakomodir eh, yang menyebutkan adanya SPT 1107 Put versi 2022. Hmm. Jadi artinya sudah ada cantolan hukumnya nih untuk berlakunya PPN Put Ya. 1107 versi 2022. Yang wajib digunakan oleh siapa? Yang pertama tentunya pihak lain. Tadi ya pihak lain tuh 6, 58 dan 68 tadi. Dan juga pemungut PPN dan selain instansi pemerintah, baik yang baru ditunjuk sebagai pemungut PPN maupun bertindak juga sebagai pihak lain setelah berlakunya PR14 ini. Dan untuk yang 1107 put versi 2022 ini ada tiga formulirnya tadi di depan sudah kita jelaskan. Yang pertama tentunya formulir induk, yang kedua formulir 2 put, yang ketiga formulir 3 put. Sedangkan kalau yang existing mungkin Mas Unggono bisa menjelaskan yang existing terkait 1107 put ini. Jadi kan selain dari versi 22 ini, jadi untuk yang ISPT 1107 put yang existing yang sudah ada sebelumnya itu masih diperbolehkan gitu kan ya Pak Teddy? Masih, masih. Nah, jadi di aplikasi existing ini untuk pengisian SPT masa PPN 1107 put yang telah digunakan oleh pemungut PPN selain instansi pemerintah sejak masa pajak Januari 2007. Jadi ini formulirnya sudah ada dari tahun 2000 Januari 2007. Nah, kemudian pemungut PPN confirm pasal 16A Undang-Undang PPN ini selain instansi pemerintah yang telah menggunakan aplikasi ISPT PPN 1107 put sebelum berlakunya per 14 tahun 2022 ini dapat tetap menggunakan aplikasi ISPT PPN 1107 put yang sudah ada sebelumnya gitu. Kemudian Tapi kalau sudah beralih, kemudian ketika beralih menggunakan aplikasi ISPT PPN 1107 put versi tahun 2022 atau versi yang baru ini dan jika beralih maka tidak dapat kembali gitu. Jadi harus tetap menggunakan itu terus ya Pak Dani. Untuk menggunakan aplikasi ISPT tersebut setelah beralih ISPT tahun 2022. Kemudian SPT masa PPN 1107 put yang terdiri dari atas formulir induk dan formulir 1107 put satunya itu dicoret ya Pak? Ya, jadi Nggak artinya digunakan gini, ya? SPT PPN Put Eksis ini tetap ada tadinya tiga
tiga formulir ya. Mm-mm. Pertama induk, kedua put satu, Put dua. ketiga put 2. Namun Mm-mm. untuk yang put satu dengan alasan yang tadi gitu kan sejak September 2021 itu sudah menggunakan unifikasi, jadi tidak perlu lagi menggunakan formulir put 1 1107 put 1. Jadi cukup formulir induk dan eh, formulir 1107 put 2. Seperti itu kawan pajak. Jadi tadi kita simpulkan ya, ada dua nih untuk SPT masa PPN put 1107 yang diatur di Per 14 ini. Yang pertama tentunya yang tadi versi 2022. Terus yang ketiga, yang kedua, yang versi existing itu masih berlaku. Jadi itu masih bisa dimungkinkan, masih bisa digunakan. Namun sejak apabila memang memilih berpindah ke 2022, selanjutnya harus tetap 2022. Jadi konsisten. Tetapi masih dimungkinkan kalau masih menggunakan 1107 sepanjang memang belum ada Nah, ketentuan baru yang menghapus ya, hapus atau melarang penggunaan yang lama. lama. Nah, itu masih bisa digunakan. Jadi bedanya tadi kalau yang 2022 tiga formulir itu induk 1107 put 2 dan 1107 put 3. Sedangkan kalau yang existing yang sekarang berlaku induk tadinya ada formulir 1107 put 1, nah sekarang sudah tidak ada lagi. Yang kedua formulir 1107 put 2. Jadi sejak yang diatur di Per 14 ini seperti itu. Nah, lain halnya kalau terjadi pembetulan nih. Penyampaiannya dulu ya, Induk ya. penyampaiannya dulu. Nah, penyampaian SPT masa PPN 1107. Kan tadi berarti ada dua nih yang versinya ya. Versi 2022 dan versi existing. Nah, untuk yang versi 2022 itu wajib menggunakan E-filing. e-filing. Jadi untuk aplikasi SPT 1107 versi 2022 itu harus pakai saluran tertentu atau e-filing. Sedangkan untuk yang lama, yang Existing existing dapat disampaikan melalui e-filing, tentu bisa dalam konteks CSV itu ya. Kemudian secara manual juga masih bisa dengan menyampaikan CSV apa file CSV tersebut dalam CD atau flash disk dibawa ke TPT ya, lewat di CAT TPT atau dia lewat POS gitu. lewat pos. Selama diselampirkan dengan apa namanya file-filenya tersebut. Jadi kemudian dalam hal pada suatu masa pajak tidak terdapat transaksi bagi yang wajib dipungut PPN atau PPNBM, maka pemungut selain instansi pemerintah dan atau pihak lain dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT masa PPN. Jadi udah seperti mirip ini ya, SPT unifikasi ya. Udah seperti unifikasi atau PPH, bukan PPH. Apabila tidak ada transaksi, tidak wajib lapor. Ya, jadi Hanya kalau untuk dulu kalau instansi pemerintah memang tiap bulan harus lapor sih. Cuma kalau untuk pihak lain memang tidak perlu lapor selama tidak ada transaksi. karena ini berbeda dengan PPN ya, Ya, PPN PPN yang normal ya, yang 11-11 yang itu PKP. Kalau untuk yang PPN PKP wajib lapor itu. ada transaksi untuk lapor karena dia berkaitan dengan masa-masa sebelumnya dan akan Ya, berkaitan dengan masa-masa selanjutnya. betul. Sedangkan kalau put dia memang sekali potong selesai harus dilaporkan. Kira-kira itu mungkin kaitannya. Di samping itu juga penyetoran PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pihak lain sebelum mulai berlakunya Per 14 ini itu merupakan penyampaian SPT masa PPN 1107 put sesuai dengan tanggal validasi NTPN. Nah, jadi kalau penyetorannya sebelum berlakunya Per 14 itu adalah SPT asal sepanjang memang itu ada NTPN-nya yang tercantum dalam SSP atau sarana administrasi yang disamakan dengan SSP sepanjang sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang pertama, confirm PMK 58 tadi ya, yang di Hmm, awal kita sebutkan bahwa itu harus eh, dilakukan secara elektronik oleh pihak lain kepada DJP melalui saluran tertentu. Di samping itu juga sesuai harus sesuai dengan PMK 68. Jadi sepanjang memang transaksi tersebut telah disampaikan oleh PPMSC ke DJP melalui saluran tersebut. Jadi kalaupun hanya berupa SSP, sepanjang memenuhi PMK 58 maupun PMK 68 itu merupakan SPT. betul. Nah ini
bagaimana nih kalau terjadi pembetulan nih, pembetulan SPT untuk Iya, transaksi sebelum beralihnya sebelum beralih ke ke setelah PER 14. beralih gitu. Iya. Nah, jadi kalau untuk pemungut PPN, selain instansi pemerintah yang beralih menggunakan aplikasi ESPT PPN 11.070/2022, kemudian menyampaikan pembetulan untuk yang Yang sebelumnya. sebelum padahal sekarang sudah versi 2022 nih. Iya, karena kan tadi ada Wah, klausul ya, kalau udah ke 2022 nggak bisa lagi balik ke belakang. ya, tapi dikecualikan untuk pembetulan ketika itu masa tersebut masih memakai Existing. existing. Jadi boleh. Boleh pakai Jadi existing lagi, boleh balik pakai lagi. existing hanya untuk pembetulannya Untuk hanya saja untuk ya Bang pembetulan Pajak. aja. Di mana masa masa yang dibetulkan itu adalah masa Masa ketika waktu masih existing. betul. Masih menggunakan existing. Nah, kira-kira itu sih yang mau kita sampaikan. Jadi sekilas tadi PMK 58, kemudian sekilas PER 14. Nanti Betul. lebih jelasnya nanti kita bikin kelas pajak tersendiri ya mungkin ya. Ya, Yang ada interaksi, ada tanya jawab gitu kan. Jadi lebih bisa saya mengelaborasi ya mungkin di ketentuan mungkin yang berlaku. setelah ini ya Pak, kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol masalah pengadaan pemerintah dari Betul, sisi vendor, betul, nggak sekedar ngobrol tentang pajaknya, nggak betul. sekedar ngobrol tentang pelaporannya apaan sih? Kadang kalau kita cuma ngobrolin ketentuannya aja, eh, ini aplikasinya seperti apa sih? Kita bisa memanfaatkannya itu untuk apa? Nah, nanti Betul. bisa kita eh, disampaikan ya mungkin nanti Bisa di kita kelas pajak expand yang lain lagi, kita bisa elaborasi brainstorming kembali lagi ya. masalah ini. Nah, Karena pada dasarnya kawan pajak ini kan tapi ini kan kewajiban kita harus menyampaikan juga ke kawan pajak juga gitu karena kewajiban dari apa namanya stakeholder maupun kewajiban dari apa dari pusat sana segala informasi tentang peraturan peraturan perpajakan event itu hanya beberapa sektor yang berkaitan ya. berkepentingan, tapi kita tetap harus menyampaikan juga dengan syarat apapun. Ya, jadi salah satu sarannya memang mungkin kalau podcast ini ada keterbatasan, tidak ada interaksi ya dengan pajak, Mm, jadi hanya sebagai referensi mungkin. Tapi betul. nanti kalau begitu kita menggunakan kas pajak online, daring gitu, atau mungkin offline, secara langsung, disitulah kita terjadi interaksi dan mungkin banyak brainstorming yang muncul, Betul. yang pada akhirnya eh, bisa memperjelas apa maksud ketentuan itu diberlakukan dan bagaimana aplikasinya terkait ketentuan itu nanti di lapangan seperti itu kan pajak. Jadi mungkin untuk podcast kita Sudah cukupkan dulu. dulu untuk yang materi ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya bersama kami. Salam sehat selalu, Salam sehat selalu bersama kami dari tim tim penyuluh penyuluh KPP KPB Pertama Kabupaten Jakarta Penajam Pasar satu. satu. Saya Dani. Saya Sungkono. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih.